Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami dengan outline rancangan sistem informasi desktop atau web programming dengan judul Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web. Dengan nama rental mobil kami, Rental Mobil Jaya Selalu. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Ganang Aryo Wibowo, dengan NIM 19201033. Lalu ada Grace Asvila Kianher dengan NIM 19200 998. Dan Mevri Rismawati 19201045. Lalu ada Fadli Amrin Wiranata dengan NIM 19201047. Lalu ada Muhammad Ramdhani Noviano dengan NIM 19201062. Bab 1 akan dibacakan oleh Grace, yaitu pendahuluan. Satu, pendahuluan. Latar belakang. Seiring waktu belakangan ini, perkembangan teknologi informasi yang berkembang dan penggunaan internet yang juga semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan untuk melakukan jual beli, pemesanan, dan lain sebagainya. Di masa ini, manusia memerlukan kendaraan baik umum atau pribadi secara transportasi. Rental mobil salah satu fungsinya adalah memberikan pelayanan jasa penyewaan yang akan sangat membantu masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Identifikasi permasalahan. 1. Membuat pemilik dan admin lebih efektif dalam mengelola proses pencatatan sewa mobil, transaksi penyewaan, dan data pelanggan. Kedua, membantu pelanggan dapat mempermudah dalam melihat informasi mobil yang akan disewa, stok mobil yang tersedia, dan mempermudah pelanggan untuk melakukan transaksi sewa. Perumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sistem informasi rental mobil berbasis web bagi penyewa yang ada di Rental Jaya Selalu. Bagaimana merancang sistem informasi rental mobil berbasis web agar memudahkan pihak Rental Jaya Selalu dalam mengelola data sewa. Dan ketiga, bagaimana merancang sistem informasi rental mobil berbasis web agar memudahkan pihak Rental Jaya Selalu dalam mengelola pelaporan penyewaan. Maksud dan tujuan. 1. Merancang sistem informasi rental mobil berbasis web bagi penyewa yang ada di Rental Jaya Selalu. Dan kedua, merancang sistem informasi rental mobil berbasis web agar memudahkan pihak Rental Jaya Selalu dalam mengelola data sewa. 2. Analisa. Tinjauan perusahaan. Pada analisa sistem berjalan ini, penulis melakukan peninjauan pada perusahaan jasa penyewaan rental mobil CV Jaya Selalu Kota Depok yang berisi sejarah, struktur organisasi, serta fungsi dari masing-masing bagian yang berada dalam CV Jaya Selalu tersebut. Sejarah perusahaan. Jaya Selalu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil dengan sarana transportasi yang memberikan kenyamanan untuk para pelanggannya. Jaya Selalu resmi berdiri pada tahun 2001, terletak di kawasan Jalan Margonda Raya Kota Depok. Pertama kali dikelola hanya dengan berjumlah 5 karyawan dan memiliki 3-5 unit mobil. Dengan mengembangkan misi untuk memberikan jasa penyewaan mobil dengan hasil baik dan berkualitas. Membuat semakin hari CV Jaya Selalu semakin berkembang. Dan saat ini Jaya Selalu telah mempunyai 4 cabang diantaranya Cipete, Beji, Pasar Minggu, dan Bogor. 3. Struktur. Struktur organisasi yang ada pada rental mobil Jaya Selalu ada direktur, manajer operasional, manajer keuangan, sekretaris, kepala pemasaran, kepala driver, dan driver. Fungsi dan tugas organisasi. Berdasarkan struktur organisasi pada gambar di atas, maka dapat dijelaskan deskripsi tugas dari masing-masing bagian, yakni 1. Direktur. Direktur dalam perusahaan ini adalah pemilik serta pendiri dari CV Jaya Selalu. Direktur berhak menerima semua input dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan CV Jaya Selalu. 2. Manajer keuangan.
Manajer keuangan dalam perusahaan ini merupakan orang yang mengatur secara langsung terhadap seluruh kegiatan keuangan di CV Jaya Selalu. Manajer bertanggung jawab kepada direktur perusahaan. Manajer operasional. Manajer operasional dalam perusahaan ini merupakan orang yang bertanggung jawab secara penuh dan langsung terhadap aktivitas sehari-hari di CV Jaya Selalu. Manajer bertanggung jawab langsung kepada direktur perusahaan. 4. Sekretaris. Sekretaris dalam perusahaan ini adalah orang yang membantu mengatur dan menjadwal semua kegiatan direktur. 5. Kepala pemasaran. Kepala pemasaran bertugas mencari konsumen dan mendata semua konsumen yang sudah menjadi pelanggan. 6. Kepala driver. Kepala driver pada CVJ selalu membawahi semua driver yang ada dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjadwal tugas agar tidak bersamaan dengan tugas yang lain sehingga pelanggan tetap bisa dilayani dengan baik. 7. Driver. Driver mempunyai tugas mengantarkan konsumen sampai ke tempat tujuan, menunggu, menjemput konsumen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dengan konsumen. Struktur navigasi admin. Di sini ada bagian login, dari login ke dashboard. Dalam dashboard kita bisa buka data mobil, data customer, transaksi, dan laporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada struktur navigasi user. Dari dashboard kita bisa buka mobil, transaksi, register, atau login. Dari mobil kita bisa mengklik rental. Lalu dari transaksi kita bisa menuju pembayaran. Dari pembayaran kita bisa menuju ke invoice. Selanjutnya bab 4 user interface. Di sini ada dua desain dari web kami. Register untuk mendaftarkan akun baru, lalu login untuk masuk ke dalam web. Nah, ini jika sudah login akan muncul user beranda, halaman utama dari web kami. Di sini ada menu beranda, mobil, transaksi, register, dan login. Jika klik menu mobil akan muncul spesifikasi mobil dan detail dari mobil tersebut. Lalu selanjutnya jika diketik detail mobil akan terlihat lebih jelas detail mobil seperti merek, nomor plat, warna, tahun produksi, dan status telah dirental atau belum. Selanjutnya untuk merental mobil tersedia data seperti di bawah ini. Nah, kita pilih tanggal rental lalu tanggal kembalian. Selanjutnya, user transaksi. Jika kita sudah menentukan tanggal rentalan, kita perlu membayar rental mobil tersebut. Jika sudah, kita bisa mengecek pembayaran yang telah kita bayar, apakah sudah selesai atau belum. Jadi kita bisa mengupload bukti pembayaran di sini. Ini ada tampilan admin dari data mobil dan data customer. Selanjutnya testing akan dibacakan oleh Fadli Amri. Selanjutnya bab 5 testing. Nomor 1, kemudian login, tidak mengisi form, kemudian klik tombol login. Teks case-nya username kosong dan password kosong. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak lalu muncul pesan file is required pada kolom username dan password sesuai hasil pengujian sesuai dengan harapan. Untuk kesimpulannya valid. Dan untuk proses selanjutnya bisa dilihat di bawah ini. Pengujian tambahan. 1. Tidak mengisi form, kemudian klik tombol simpan. Tipe mobil kosong, merek kosong, nomor plat kosong, warna kosong, AC kosong, supir kosong, MP3 player kosong, harga sewa per hari kosong, denda kosong, tahun kosong, security kosong, status kosong, gambar kosong. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak lalu muncul pesan valid is required pada tiap kolom yang tidak diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Nah, selanjutnya customer, tidak mengisi form, kemudian klik tombol simpan. Case-nya nama kosong, username kosong, alamat kosong, gender kosong, nomor telepon kosong, nomor KTP kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak lalu muncul pesan valid is required pada tiap
kolom yang kosong atau tidak diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya bisa lihat sendiri di slide. Customer mengisi kolom nomor telepon, nomor KTP, password, dan kolom lainnya tidak diisi, kemudian klik tombol simpan. Text case-nya nama kosong, username kosong, alamat kosong, gender kosong, nomor telepon 0811 0925 12, nomor KTP 327 58 39 218, password 1234. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak, lalu muncul pesan valid as required pada tiap kolom yang kosong tidak diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Selanjutnya bisa dilihat di slide. Rental tidak memilih tanggal dari kolom tanggal rental dan tanggal kembali, kemudian klik rental. Text case tanggal rental kosong, tanggal kembali kosong. Sistem akan menolak, lalu muncul pesan valid as required pada kolom tanggal rental dan tanggal kembali. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, maksimal valid, dan selanjutnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mevri Wismawati. Yang keenam, support. Spesifikasi hardware dan software. Spesifikasi hardware ada dua, yaitu server. Server terdiri dari prosesor Intel Xeon X3470, RAM 32 GB, UTB SSD, connection internet 10 Mbps. Dan yang kedua, klien. Klien terdiri dari prosesor Intel Core 2 Duo, RAM 1 GB, 128 GB SSD, dan connection internet 2 Mbps. Yang kedua, spesifikasi software. Yang pertama, server terdiri dari OS yang digunakan Windows Server, aplikasi database, page, MySQL, PHP Admin, dan web browser. Lalu yang kedua, klien. A. OS standar Microsoft Windows dan Android OS 6. Dan web browser standar yang digunakan Google Chrome. Spesifikasi dokumen sistem usulan. Yang pertama ada admin, mempermudah transaksi rental mobil. 2. Mempermudah penyimpanan data mobil dan customer. 3. Mempermudah mencari data mobil dan customer. 4. Mempermudah pencatatan transaksi dan mempermudah pencetak laporan transaksi. Lalu yang kedua, pembeli. Yang pertama, mempermudah akses untuk merental mobil. Yang kedua, mempermudah pencarian dan informasi mengenai mobil yang ingin dirental. 3. Mempermudah metode pembayaran. 4. Dapat mencetak bukti pembayaran. 7. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari sistem yang dibuat ini, sistem ini dapat memberikan manfaat antara lain. 1. Dapat membantu pemilik dan admin dalam mengelola proses pencatatan sewa mobil, transaksi penyewaan, dan data pelanggan. 2. Untuk pelanggan dapat mempermudah dalam melihat informasi mobil yang akan disewa, stok mobil yang tersedia, dan mempermudah pelanggan untuk melakukan transaksi sewa. Yang ketiga, mempermudah pelanggan dalam proses pemesanan, dan untuk admin dapat mempermudah dalam proses pengelola pemesanan dan laporan. Yang terakhir, saran. 1. Diharapkan sistem pelayanan rental mobil ini ke depannya dapat dikembangkan untuk menangani proses pembayaran secara langsung dalam aplikasi. Yang kedua, diharapkan sistem informasi rental mobil ini ke depannya bisa terintegrasi dengan sistem GPS yang terpasang pada setiap mobilnya, agar admin dapat dengan mudah memantau lokasi mobil yang dipinjam. Ketiga, untuk perkembangan perusahaan sebaiknya kita melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Semakin banyak koneksi, maka perusahaan akan semakin besar dan mempermudah usaha kita. Selain itu, kita juga bisa mendapat sponsor dari perusahaan lain. Terima kasih.